down, I know you got me, baby. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Putri Harap. Nah, di video selanjutnya saya akan membahas yaitu tentang breakde. Nah, di breakde ini ada beberapa materi. Yang pertama ada konsep breakde, yang kedua ada Vernon dan DHCP pada topologi breakde, yang ketiga ada DHCP pada topologi breakde, yang terakhir ada pengembangan topologi. Nah, kita ke materi yang pertama yaitu konsep breakde. Nah, oke teman-teman, jadi untuk breakde sendiri itu adalah cara untuk menggabungkan beberapa interfaces menjadi satu interfaces virtual dengan kategori satu segmen jaringan. Teman-teman, untuk breakde sendiri itu dia bekerja ada layers kedua teman-teman, yang mana nanti di sini untuk semua tipe interface seperti internet, wireless, SVP, tunnel itu dia bisa dilakukan breakde teman-teman. Kemudian untuk secara default untuk routers itu sudah tersetting teman-teman untuk breakde-nya mulai dari Ethernet 1 hingga Ethernet 5. Oke, nah di sini untuk router itu dia digunakan untuk menggabungkan jaringan yang berbeda network ya teman-teman. Kalian bisa perhatikan pada topologi di sini ada router 1, kemudian ada PWC 1 dan juga ada PC 2. Nah, di sini untuk PC 1 itu networknya adalah 10.0 teman-teman. Sedangkan untuk PC 2 itu networknya 20.0. Kemudian di sini untuk PC 1 itu dia terhubung ke router 1 dengan menggunakan Ether 2 teman-teman, sedangkan PC 2 itu menggunakan 3 teman-teman. Nah, nantinya teman-teman, jadi breakde itu dia bisa menggabungkan antara 1 dengan 2 menjadi satu segmen jaringan teman-teman. Jadi dia itu nantinya akan menjadi satu interfaces maupun satu link interfaces virtual hingga nantinya dia akan mendapatkan network yang sama. Nah, misalkan di sini untuk network yang sama itu adalah dengan menggunakan 30.0 teman-teman. Jadi teman-teman di sini nanti 2 dan Ether 3 itu dia digabungkan menjadi satu network saja teman-teman, agar nantinya kedua PC itu dia mendapatkan network yang sama. Jadi breakde itu digunakan untuk menggabungkan beberapa interfaces menjadi satu interfaces link yang disebut sebagai interfaces breakde teman-teman. Nah, kita lanjut ke materi yang kedua yaitu Vernon dan DHCP pada topologi breakde. Saya akan coba untuk melakukan konfigurasi topologi sederhana breakde ya teman-teman. Nah, tapi sebelum itu kita bisa buat terlebih dahulu untuk topologi breakde-nya. Nah, di sini kita pilih yang lab, lalu di sini kita pilih nama yaitu breakde. Nah, kemudian kita tutup saja. Nah, seperti di sini kita bisa tambahkan untuk SP-nya terlebih dahulu. Di sini untuk namanya misalkan saya ganti menjadi ESP. untuk pinnya di sini kita bisa pilih yang lockdown. Lalu kita bisa save saja. Nah, kita juga bisa tambahkan ya teman-teman. Di sini misalkan saya pilih network sorry. Ini pilih node, lalu pilih recorded. Lalu di sini namanya saya ubah menjadi router 1. Kita scroll ke bawah, nanti bagian game of phones kita hapus saja. Nah, sebelum kita save, reset. Nah, kemudian kita juga tambahkan untuk 2 PC ya teman-teman. Misalnya kita pilih kalau pilih node, lalu kita pilih yang VPC. Nah, di sini kita kasih nama VPC 1. Lalu kita scroll ke bawah, lalu kita save. Kita tambahkan lagi satu lagi ya teman-teman, misalnya ke kanan sama. Nah, kita kumpulkan saja yang ada satu ke ini, kita save. Lalu ini sama di sini kita save. Lalu dari router 1 ke sini juga disambungkan, kita save. Ini seperti ini ya teman-teman untuk topologinya. Kita akan dulu. Di sini nih nantinya
saya itu akan pakai network yang 10.30.0. Misalnya 10.30.30.0 slash 24. Jadi seperti itu akan kita jadi antara dua dan juga itu akan saya gabungkan. Ini dia itu nanti akan mendapatkan IP yang satu network yang yaitu 310.30.30. Kemudian sini kita bisa start terlebih dahulu untuk router satunya. Nah, sini saya akan coba nyalakan terlebih dahulu. Dari sini sudah nyala. Lalu di sini kita bisa buka pada terminal yang utama. Kita tunggu. Dari sini kita bisa langsung login saja teman-teman menggunakan yaitu admin. Enter. Lalu passwordnya kita masukkan. Nah, lalu di sini kita N. Lalu Ctrl C, Ctrl N. Nah, di sini kita berikan IP dari ISP-nya yaitu IP HTTP/print. Nah, di sini itu 10.0.1.1.1.0. Nah, di sini kita langsung ketik nomornya ya. Kita ketikkan 10.0.1.1.106/24. Ini di sini. Nah, di sini kita coba untuk menghubungkan teman-teman antara laptop kita dengan internetnya. Nah, caranya itu kita bisa pergi ke Google. Lalu kita pilih yang administrator. Nah, di sini kita bisa ketikkan ADP. Lalu IP-nya 10.0.1.0/255.255.255.0. Lalu IP dari internetnya 192.168.1.1.128. Harus kita enter di sini. Saya email saya sudah. Lalu di sini kita bisa pin 10.0.1. Jadi bisa saja 0137.106. Nah, di sini kalian bisa lihat. Ketika dari laptop kita ingin ke router satunya, nah di sini kita coba untuk remote-nya, mikrotiknya itu di inbox. Jadi kita bisa masukkan IP-nya yang tadi sudah kita dapatkan dari ISP-nya yaitu di sini kosong. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Kita bisa masukkan inbox-nya dan mendapatkan IP-nya tadi kosongan yang belakangnya. Dari sini saya akan coba ganti terlebih dahulu ya teman-teman. Namanya di sini kalian bisa terlihat posisinya di sini untuk display-nya adalah router 1. Di sini masih memiliki mikrotik teman-teman. Ini. Nah, kita menjadi router 1. Nah, caranya itu kita bisa pergi ke sistem. Bisa ke sistem. Lalu ke identity. Nah, di sini kita ubah menjadi router 1. Kemudian kita apply lalu oke. Nah, teman-teman, di sini juga sudah sama seperti yang ada di display. Nah, sekarang kita akan coba untuk menggabungkan 2 dan juga 3-nya. Di sini saya akan gabungkan agar dia itu menjadi satu network yaitu 10.30.30.0/24. Nah, untuk caranya di sini kalian bisa pergi ke menu Breeder. Lalu di sini bagian Breeder ini ya, teman-teman, di sini juga kita bisa langsung add saja teman-teman. Nah, di sini saya namanya itu adalah Breeder Robot. Nah, untuk nama itu kan bisa sesuai saja. Di sini saya menggunakan Breeder Robot. Jika sudah, kita bisa langsung apply lalu oke. Kemudian kita bisa pergi ke bagian yang out teman-teman yang ini. Karena di sini kita akan coba untuk menggabungkan 2 dan 3, maka untuk interface itu menyesuaikan ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba untuk mulai dari header 2 terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa add. Kita mulai dari header 2-nya terlebih dahulu. Kalau di sini di bagian interface kita ganti menjadi 2. Kemudian untuk namanya itu menjadi Breeder Robot. Yang tadi sudah kita buat sebelumnya teman-teman. Di sini kita bisa apply lalu oke. Kemudian kita juga tambahkan lagi ya teman-teman itu yang enter. Nah, kalian bisa lihat kita ingin menggabungkan 2 dan 3. Di sini kita juga menuliskan atau akan menambahkan 2 dan juga 3. Nah, di sini kita bisa tambahkan 3. Videonya adalah Breeder 3, lalu kita bisa apply dan oke.
Nah, setelah sudah di sini kita coba akan untuk pasang IP untuk net yang tadi sudah kita buat teman-teman. Nah, caranya di sini kita bisa pergi ke menu IP lalu address. Di sini kita bisa add. Nah, misalkan di sini untuk addressnya adalah 10.30.30.0/24. Mohon maaf di sini bukan 0 karena itu dia akan menjadi network. Jadi di sini adalah 1. Di sini ada 1. Untuk interface-nya kita pilih yang reader buku ya teman, atau reader yang tadi sudah kalian buat sebelumnya. Nah, jadi kalian itu bisa sesuai saja teman-teman untuk interface-nya. Misalkan kalau kalian punya reader selalu nama kalian itu berarti kalian pilih yang itu. Nah, di sini kita bisa langsung apply dan oke. Nah, teman-teman di sini kita sudah selesai melakukan konfigurasi reader secara sederhana. Kemudian di sini kita coba akan lakukan agar VPC1 dan VPC2 itu dia bisa internetan. Nah, di sini tentunya di router 1 itu dia sudah ada bisa internetan dengan kita coba saja untuk ping 88. Nah, di sini juga sini kita lihat teman-teman. Artinya itu sedang bisa juga itu belum bisa teman-teman. Nah, terminal satunya juga kita coba ping .com. Nah, bisa lihat di sini juga ada TTL. Karena di sini untuk router 1 itu dia langsung terbuka ISP-nya, namun jadi untuk internetan itu dia pasti sudah langsung bisa. Karena VPC itu belum bisa, maka dari itu kita harus melakukan konfigurasi terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa langsung buka saja pada Winbox. Nah, saya akan bisa kalian pergi ke IP lalu firewall. Nah, di sini kita bisa pergi ke maksudnya lalu tab. Dan di sini untuk outside-nya adalah search net. Nah, kemudian untuk out interface-nya itu yang kita pilih ya, yang 1. Karena di sini untuk header yang mengarah ke internet atau kalau internet itu adalah menggunakan header 1. Jadi di sini untuk interface-nya kita itu bisa pilih yang 1, lalu kita bisa pergi ke menu option. Dari sini untuk sini kita bisa pilih yang masuk aktif. Dan kita bisa langsung apply dan ya. Ternyata di sini kita coba untuk melakukan pengujian netnya itu teman-teman di VPC1 dan juga VPC2 nanti kita bisa langsung pergi saja. Katakanlah VPC1. Di sini saya coba buka terlebih dahulu. Terus kita pergi ke menu VPC1. Kemudian VPC2. Nah, di VPC1 kita coba melakukan konfigurasi IP secara statik terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa langsung masukkan saja misalkan untuk IP-nya. Misalkan di sini adalah IP 10.30.30.2/24. Lalu untuk gateway-nya adalah 10.30.30.0/24. Nah, di sini saya akan coba seperti ini. Kemudian nah, di sini untuk gateway-nya itu salah. Di sini adalah 1 teman-teman, jadi 30. Sini akan ini 1. Nah, kita langsung IP. Nah, oke, di sini sudah ada ya teman-teman. Di sini nah adalah IP yang tadi kita pesan secara teman atau secara manual. Kemudian di sini kita coba untuk ping 88. Nah, perhatikan di sini juga ada teman untuk internetan, tapi di sini ketika kita coba untuk ping Google.com itu belum bisa teman-teman, kita belum pasang untuk IP DNS-nya, maka dari itu di sini kita bisa pasang terlebih dahulu teman. Untuk IP DNS-nya itu IP DNS 88. Seperti ini, kemudian kita enter dan kita coba ping ke Google. Nah, berada di sini juga sampai teman-teman TTL untuk ping Google-nya. Nah, sekarang kita lanjut ke VPC2. Sama seperti sebelumnya, kita akan coba untuk pasang IP-nya terlebih dahulu. Nah, di sini untuk VPC2 misalkan IP-nya adalah IP 10.30.30.3/24. Lalu untuk IP-nya adalah 10.30.30.30.1/24. Kemudian enter. Lalu kita IP. Nah, di sini sudah terpasang. Kita coba ping 88. Nah, di sini juga kan sebenarnya kita coba. Nah, lalu kita bisa pasang IP DNS terlebih dahulu. Seperti tadi ketikkan IP DNS 88. Lalu nah, di sini juga hasilnya ada sini untuk Google-nya. Kita coba ping YouTube Google.com. Nah, di sini juga untuk ping ini kita coba dulu. Artinya dari VPC1 dan VPC2 itu sudah bisa internetan. Nah, oke, di sini kita sudah selesai ya teman untuk pengujian dari netnya. Di sini untuk melakukan konfigurasi gaji server, kita bisa pergi ke aplikasi Windows. Lalu kita bisa pergi ke menu IP. Lalu ke HTTP server.
Di sini kita bisa cek. Lalu kita bisa pergi ke bagian Facebook yang lalu kita bisa pilih menggunakan berita. Kita bisa cek saja, tapi kita bisa itu menggunakan atau memberi nama berita itu apa ya. Nah di sini kita bisa next. Nah nantinya sini untuk videonya adalah 30 titik 0, kita bisa next juga. Nah di sini adalah videonya 30.1, kita bisa saja. Nah ini rank IP-nya teman-teman, kita bisa next juga. Dan di sini adalah untuk TPS ini kita bisa next saja. Lalu di sini kita bisa next. Lalu nah jika sudah di sini kita bisa coba melakukan pengujian di DHCP servernya di VPC 1 dan juga VPC 2 ya teman-teman. Di VPC terlebih dahulu kita coba melakukan request IP DHCP yaitu dengan komen IP DHCP. Nah di sini pastikan dia itu akan mengeluarkan output DORA ya teman-teman. Kalian bisa tunggu. Nah di aplikasi mendapatkan IP adalah 10.30.254/124. Kita bisa show IP. Nah di sini saya mendapatkan IP-nya adalah 10.30.254. Lalu kita juga coba request IP DHCP di VPC 2 dengan komen sama IP DHCP. Nah di sini kita tunggu lah hingga keluar mengeluarkan output DORA, lalu nantinya kita bisa akan mengeluarkan IP. Nah oke, di sini di VPC 2 itu dia mendapatkan 253. Kita bisa cek dengan show IP. Nah di sini juga di show IP-nya itu 30.253. Dan lalu di VPC 1 maupun VPC 2 kita coba untuk melakukan ping 88. Nah akan seperti di sini teman-teman di VPC 1. Lalu kita coba ping Google.com. Lalu kemudian enter. Nah oke, di sini sudah selesai teman-teman. PL kita coba melakukan di VPC 2. Ping 88. Nah di sini sudah ada lalu kita Google.com. Selanjutnya ping YouTube. Nah di sini juga pinggir kita teman-teman, artinya kita sudah berhasil melakukan konfigurasi DHCP dan juga ada teknologi filter. Nah di sini kita akan membuat router baru. Nah di sini kita coba bisa di kanan, kemudian di 0, kemudian kita pilih mikrofik. Lalu untuk namanya saya ubah menjadi yaitu router 2. Terus kalau ke bawah untuk emotnya kita hapus semua. Lalu kita bisa save. Lalu kita juga tambahkan ya teman-teman, untuk VPC-nya caranya masih sama. Kita kalian tambah dari Afrika. Kita save. Nah di sini kita bisa start langsung untuk routernya. Lalu kita juga hubungkan ya teman-teman router 2 dengan VPC 3 nya. Save. Nah kita rapikan. Nah kita bisa start. Nah jadi teman-teman, di sini saya itu pengen akan si VPC 3 ini dia mendapatkan IP dengan network yang sama seperti VPC 1 dan 2, yang mana networknya adalah 30.0, dan saya juga ingin agar si VPC 3 itu bisa independen ya teman-teman, seperti pada VPC 1 dan VPC 2. Caranya untuk di sini kita bisa gabungkan ya teman-teman, enter 4 itu dengan enter 2 dan juga enter 3 yang ada di sini. Jadi nantinya enter 4 itu dia akan bergabung enter 2 dan juga enter 3 nya. Jadi di sini itu akan masuk untuk 4 ke dalam berita buku yang sebelumnya sudah kita buat teman-teman. Kita bisa langsung saja teman-teman pergi ke Windows. Di sini kita coba pergi ke menu berita. Nah di sini kita bisa tambahkan saja menu untuk 4 ya. Di sini kita bisa langsung add. Lalu untuk interface kita ganti jadi add 4. Lalu untuk namanya adalah berita buku, kita bisa apply lalu. Nah akan kita di sini nantinya si router 2 itu bisa terkoneksi ke Windows dengan VPN router 1, maka kita itu harus mengaktifkan yang namanya virtual remote. Teman-teman di sini kita bisa masuk ke dalam router. Namanya tunggu. Nah di sini kita bisa terlebih dahulu ya teman-teman dengan admin. Lalu kosong-kosongan, lalu kita aktifkan saja, lalu Ctrl C, lalu nah di sini kita bisa ubah terlebih dahulu dengan sistem identity set nama ya. Set name sama dengan router 2. Lalu kita enter. Nah di sini sudah berubah ya teman-teman. Lalu kita bisa aktifkan terlebih dahulu untuk fitur roamingnya dengan pause remote set enable sama dengan yes. Kemudian kita bisa enter. Nah di sini sudah aktif ya teman-teman untuk fitur roamingnya di sini router 2. Kita coba juga aktifkan di router
satunya ya teman-teman. Nah, caranya kalian bisa pergi ke Winbox, lalu kita pilih seperti terus, lalu kita bisa klik dan di sini kita bisa enable ya teman-teman, atau checklist di bagian enable-nya. Kemudian kita bisa apply. Oke. Dan sini keduanya sudah update ya teman-teman untuk fitur namanya. Nah, sekarang kita coba untuk remote router 2 nya via router 1 ya teman-teman. Kita bisa klik ke Winbox lalu ke router 1. Dari sini kita untuk connect yang masih teman-teman, kita masih menggunakan IP dari router 1 nya, lalu kita bisa connect. Di sini sudah berhasil ya teman-teman. Dan di sini sudah berhasil ya teman-teman untuk masuk ke router 2 nya dengan menggunakan via router 1. Oke teman-teman, di sini kita lanjut ya teman-teman. Bahasanya tadi nggak bahasanya di sini kita ingin agar divisi 3 itu dia mendapatkan network yang sama seperti divisi 1 dan divisi 2. Nah, maka dari itu di sini kita sudah masuk untuk dan network ini kayak ada 3 ya teman-teman. Jadi ada 2 dan 3 dan itu kita sudah 1 bigger teman-teman. Nah, sini kalian bisa lihat sendiri router 1 kita bisa pergi ke bigger. Dari sini sudah ada ya teman-teman untuk network 3, 2 dan juga 4 ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ini sudah ada teman-teman, dia sudah dalam 1 bigger ataupun 1 network. Nah, tetapi teman-teman di sini kita juga perlu menggunakan untuk 1 dan 2 agar dia itu menjadi 1 bigger agar nantinya mereka itu mendapatkan network yang sama ya teman-teman. Nah, langsung saja di sini kita konfigurasikan nanti router 2 nya. Nah, jadi kita ingin copy langsung. Untuk namanya di sini saya samakan saja bigger pupuk. Kita bisa apply lalu kemudian kita bisa pergi ke menu IP port, lalu bisa ke add. Untuk 1 ini videonya itu kita sampai lalu ini kita add lagi. Untuk 2-nya untuk videonya adalah video support lalu itu 2. Kita bisa sesuaikan untuk videonya seperti yang kalian buat, kemudian kita bisa apa yang kita. Nah, jika sudah sekarang kita coba untuk masuk ke dalam divisi videonya. Masukkan ke divisi 3 seperti ini. Dan jika kita coba untuk melakukan request IP DHCP ini teman-teman, dia sudah melakukan IP-nya atau kita coba. Nah, berarti di sini dia sudah memunculkan auto ya teman-teman. Jadi di sini dia sudah berhasil untuk mendapatkan IP dari DHCP-nya atau dari IP yang tadi sudah kita buat. Nah, oke, di sini kita mendapatkan IP dengan network 30.251 ya teman-teman. Di mana di sini saya mendapatkan IP-nya dengan divisi 3 adalah 30.251. Nah, di sini kita coba juga teman untuk ping 88 dan ping Google.com. Nah, kita lihat di sini ping Google.com, ping 88 adalah hasilnya. Dan kita ping Google.com. Nah, di sini juga hasilnya kita teman-teman. Jadi kita sudah berhasil untuk mengembangkan topologi yang sama divisinya itu bisa mendapatkan bahwa IP secara dan dia juga sudah bisa saling internetan. Nah, oke. Mungkin itu saja untuk pembahasan saya pada bab video ini atau pada bab 11 ini ya teman-teman. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.